Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets, di mana hari ini kita akan ngebahas Oppo A76 yang gue udah tahu isi komentar kalian itu akan nggak jauh-jauh dari Bang, kenapa Oppo ngerilis smartphone yang satu ini? Kan mending begini, mending begitu, mending beli ini, mending beli itu, dan segala macamnya. Tapi gue pengen ngobrol sedikit, ternyata setelah gue mengorek-ngorek informasi, kemarin ngobrol-ngobrol dikit dengan seseorang, Oppo A76 ini, atau bisa bilang Oppo A74 yang sebelumnya ini, itu punya market share yang cukup gede, di mana hal ini mungkin tidak masuk ke logika kalian, karena kalian selalu ngerasa sebuah smartphone itu rilis harus dengan price to performance yang oke banget. Itulah ngebuat smartphone Oppo A74 kemarin punya market share yang tinggi banget dibandingkan smartphone-smartphone lain yang menurut kalian tuh mending ini dan mending itu. Jadi kalau kita ngomongin sedikit Oppo A76 ini, kita ngomongin nanti mungkin lebih ke arah kalian menaruh perspektif kalian sebagai orang yang butuh smartphone ini, orang yang menjadi target market dari smartphone ini, bukan sebagai orang yang nonton flagship, nonton Reno, terus kayak, nggak bagus nih harga nih smartphone. Karena gue rasa ini baru bisa divalidasi nanti ya, kalau Omicron nggak terlalu gila gitu, gue bisa ke ITC Roxy mungkin untuk nanya-nanya ke toko 3 juta apa yang laku berapa, dan harusnya akan jauh lebih valid karena ini emang dari orang-orang toko, kecuali emang sales yang gojek ngomong, udah pasti jawabannya Oppo. Mau apapun yang kejual, dia jawabnya pasti Oppo. Oke, A76 first impression, ini full plastik, ringan, dengan baterai yang cukup gede, jadi cukup impresif. Di sini untuk desain kameranya gue suka banget, ini gue pegang yang glowing black, jadi ada yang glowing blue juga yang tentu saja stylish, norak, dan juga pelangi-pelangi. Di sini kita dapat warna yang jauh lebih sleek, dan ini dia ngebawa DNA dari Oppo Reno. Jadi ada glow-glownya di sana, dan ini teksturnya emang enak banget. Gue rasa Oppo tuh nggak pernah fail lah kalau ngomongin masalah ngomongin tekstur, kita pegang gimana, itu tuh udah enak banget. Setuju. Setuju. Lo kenapa ngejilat lagi? Semua brand lo jilat. Reno 7 enak banget gila. Oh iya, oke. Ngomongin smartphone ini lagi, ini kameranya kalau kalian lihat ini cuma 2, itu berarti ada ultrawide yang dikorbankan di sana, dan mungkin kita akan bahas lebih jauh nanti di sisi kameranya. Terus ngomongin dari sisi sampingnya, ini standar mid range lah, ada volume up, volume down, terus ada 3.5, USB Type-C yang ini kenceng banget, dan juga sayangnya masih mono speaker. Untuk SIM-nya dual SIM slot dengan micro SD up to 1 tera, jadi ini nggak bakal ngeganggu sama sekali, nggak ada yang perlu kalian korbankan dari micro SD-nya. Layar 6,56, emang angka-angka ini kenapa dibikin agak susah ya, dengan screen to ratio itu sekitar 89,8, seperti biasa teks akan memperbaiki di bawah. Layarnya sendiri tentu belum AMOLED, tapi dia udah 90 Hz, dan resolusinya itu masih di HD+, di mana resolusi HD+ ini sebenarnya bisa dibilang masih oke kalau kalian tidak kompromi dengan pixel dan menaruh mata kalian sedekat ini. Karena gue lihat dari mid-range lainnya, smartphone yang satu ini secara warna IPS-nya itu emang lebih enak gitu dilihat. Warna itu lebih rich, walaupun kalau kita ngomongin hitam, dia akan lebih ke grayish karena dia bukan AMOLED. Cuman kalian udah dapat pilihan buat bisa 90 Hz dan 60 Hz. Dan juga untuk keterangan maksimalnya itu di 600 nits, jadi kalau di outdoor harusnya masih aman. Nah, layar ini kan SD+, ya, dimana ini juga berpengaruh dengan namanya baterai. Yang gua nggak paham adalah di sini dia punya baterai 5000 mAh dengan charging speed SuperVOOC 33 watt, pertama di A series. Jadi gua nggak ngerti kenapa Oppo mencoba untuk menaruh sebuah layar SD+, walaupun warnanya bagus, di sebuah smartphone yang gua rasa bisa bertahan 2 hari dengan 5000 mAh, dan punya charging speed yang kalau kalian ngecas setengah jam dapat 55%, kalau kalian cas full ya perlu sejam doang. Jadi ini masih menjadi sebuah pertanyaan aja buat gue. Terus kalau kita ngomongin dari sisi spesifikasinya, selain baterai tadi, dia tuh menggunakan Snapdragon 680, harusnya much better sedikit dibandingkan 665, dengan fabrikasinya itu turun sampai 6 nanometer. Terus RAM-nya itu di 8GB dengan storage 128GB dengan expansion 1TB, dan RAM ini karena gue lihat ini semua smartphone udah penganut Jujutsu Kaisen, bisa domain expansion, dia itu bisa bertambah dari 2GB sampai mentoknya itu di 5GB. Bahkan gue baru tahu Find X3 Pro gue itu bisa nambah sampai 7 atau 8GB, dan gue nggak sadar kalau hal itu tuh ada. Oke, jadi kalau kita ngomongin performa sendiri, kalau buat daily use, multitasking, refresh rate-nya udah enak, jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita ngomongin untuk game, kebetulan saya tidak peduli dengan Genshin Impact ya. Saya tidak mau handphone 3 juta gue tarik buat main Genshin Impact karena nggak ada gunanya. Gue download 9GB, ujung-ujungnya apa? Lowest 30 FPS juga, nggak ada gunanya. Jadi untuk main Warrior sendiri dengan layar SD+, itu gue main dapat stabil banget di 60 FPS. Settingannya standar, dan ini nggak ada hangat-hangatnya sama sekali. Gue main sekitar 1 match tuh 26 menit, dan dia tuh ngabisin sekitar 5-6%.
Terus next, kenapa? Nggak suka kalau gue bahas Warif doang. Saya kan akan ngomongin Warif sampai gue dinotis sama Riot Indonesia ya. Gue nggak peduli sama game lain. Nextnya lagi kita ngomongin, karena kan lebih fair ya kalau kita ngomongin sebuah game yang emang kita mainin setiap hari dan kita paham betul performanya itu seperti apa di smartphone lain. Kebetulan kalau udah main satu game udah Battle Pass, nggak mungkin main yang lain lagi gitu. Oke, satu lagi dari sisi OS-nya sendiri, kalau kalian mau up to date ke Android, sayangnya dia masih Android 11 based on color OS 11.1. Gue nggak tahu apakah si Oppo A76 atau A76 ini bakal dapat update ke depannya. Nah, terus sedikit lagi dia nggak ada NFC ya, dan tentu saja tidak support 5G kalau dilihat dari SoC-nya, bukan dari SoC-nya, dari konfigurasi yang ditawarkan, oke? Next, kita ngomongin kamera, dia punya dua kamera doang, literally dua, nggak kayak mid-range pada umumnya yang desainnya itu kurang enak, di mana ada 4 kamera di sana. Di sini dia cuma kamera utama dan kamera bokeh di 2 megapiksel. Terus dia ada kamera depan juga. Hasilnya buat gue cukup oke banget kalau cahaya cukup. Di sini yang cukup membantu sebenarnya bukan dari sisi sensornya, tapi dari sisi processing dan dari softwarenya. Itu ISP-nya itu ngebantu banget, makanya ketika kalian foto, preview, kalian lihat nih layar kalian nggak enak, tapi kalian klik, kalian lihat hasilnya, berubah. Dynamic range-nya lebih baik, dan segala macamnya. Night mode-nya sendiri selama nggak extreme low light, ya itu parah banget, itu jadi noisy banget, soft banget, tapi kalau di cahaya masih cukup, detailnya emang agak berkurang, tapi buat gue masih bisa dilihat. Terus portraitnya working well, 2 megapiksel bokeh kamera di sana tidak hanya sekadar gimmick, masih bisa aman banget untuk cutout-nya. Dan terus kamera depan standar lah, kalian bisa lihat hasilnya. Terus kameranya sendiri dari sisi video, both depan belakang itu dia bisa Full HD, sayangnya mentok di 30 fps, jadi nggak ada 60 fps di sana. Nggak ada stabilizer di sana. Gue udah coba ngasih lihat nanti beberapa hasil video. Di sini gue akan coba kamera selfie-nya langsung dengan 1080p dan 30 fps. Jadi ini kenapa gue baru nyadar baju gue kayak Boris Bokir, agak-agak kebuka gitu ya. Tapi ini adalah hasil video dari 1080p 30 fps kamera depan dengan ada lampu studio main light di sini ya. Jadi kalian bisa lihat hasilnya dan juga bisa dengar suaranya. Silahkan langsung nanti tulis komentar di bawah. Kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, sebuah smartphone yang tentu saja secara harga tidak akan masuk di otak kalian. Bisa dibilang smartphone ini memang diarahkan kepada anak muda, dari desainnya kita udah tahu, dan juga ketahanan dia yang udah IP54, water dan dust resistance. Driver Gojek. Dust resistant dan water resistant bukan berarti kan bisa celup handphone kalian ke air, tolong ya. Nggak berarti dicelup terus kalian bawa ke service center bilang kalian celup. Nggak gitu konsepnya. Oke, terus secara ketahanan oke, performa buat daily use oke, kamera standar lah. Tapi dengan baterai 5000 mAh, layar SD Plus dan juga Super VOOC 33 watt, ini udah lebih dari cukup sih. Gue nggak bisa gue ngomong gitu, tapi kalau ada yang protes kan kalau kita nge-review game bisa di TLM kan ada yang bilang kan, emang lu bisa bikin game? Emang kita belum bisa bikin smartphone, tapi kita bisa bikin Desmet dan kita bisa bikin kartu e-money. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys. Bagus.